Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai yang kemarin Ibu bicarakan, bahwa hari ini Ibu akan menjelaskan kembali tentang karakteristik lapisan-lapisan bumi. Silakan kalian tulis dan cermati tentang setiap karakteristik lapisan-lapisan bumi. Kemudian kalian boleh menulisnya untuk dipelajari nanti. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan tentang karakteristik lapisan-lapisan bumi, kemudian siswa mampu menyimpulkan karakteristik lapisan bumi, dan siswa mampu menjelaskan setiap karakteristik lapisan-lapisan bumi. Nah, sebelumnya, apakah kalian masih ingat tentang pengertian dari bumi? Nah, jadi bumi atau planet biru itu merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, bumi yang kita tinggali ini itu diselimuti oleh gas yang disebut dengan atmosfer. Selain itu, bumi ini juga terdiri dari lapisan air. Nah, seperti yang kemarin kita ketahui bahwa bumi ini merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup karena bumi ini memiliki lapisan atmosfer, yaitu lapisan yang melindungi kita dari paparan radiasi sinar matahari. Kemudian selain mempunyai lapisan atmosfer, bumi juga memiliki lapisan hidrosfer, yaitu air. Seperti yang kita ketahui kan bahwa air itu merupakan sumber bagi manusia, sumber kehidupan manusia. Nah, jika bumi ini tidak air, maka kemungkinan kita semua tidak akan bisa bertahan hidup. Sama halnya seperti oksigen. Manusia membutuhkan oksigen dan juga air. Kita beruntung sekali bisa tinggal di planet bumi, planet yang memiliki lapisan hidrosfer dan juga lapisan atmosfer yang melindungi kita dari paparan radiasi sinar matahari. Nah, lanjut. Lapisan-lapisan bumi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada inti bumi atau core, kemudian ada mantel bumi dan juga kerak bumi. Nah, lanjut yang pertama itu adalah inti bumi. Nah, inti bumi ini merupakan lapisan terdalam yang tersusun dari unsur besi dan juga nikel. Inti bumi ini merupakan bagian paling dalam yang menjadi pusat bumi. Nah, jadi inti bumi ini merupakan bagian terdalam yang ada di bumi yang menjadi pusat bumi. Inti bumi ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada inti dalam atau disebut juga inner core, kemudian ada inti luar atau disebut out core. Nah, yang pertama ada inti dalam. Inti dalam ini memiliki ketebalan 1300 km dengan kedalamannya yaitu mencapai 5100 sampai 6700 km. Logam besi dan juga nikel. Nah, inti bumi bagian dalam ini memiliki sifat yang padat, sedangkan inti luar atau out core memiliki ketebalan 2250 km dengan kedalamannya yang mencapai 2900 sampai 5000 km. Nah, inti luar ini tersusun atas logam besi dan juga nikel yang sifatnya cair. Nah, jika inti dalam bagian bumi itu memiliki sifat yang padat, maka berbeda dengan inti bumi bagian luar, yaitu bersifat cair. Nah, selanjutnya yaitu adalah lapisan bumi yang kedua, yaitu adalah mantel bumi. Nah, mantel bumi ini atau lapisan astenosfer merupakan lapisan yang terletak di bawah kerak bumi dengan ketebalannya yaitu mencapai 2900 km dan mantel bumi ini itu memiliki 83,2% dari volume yang ada di keseluruhan massa bumi. Nah, mantel bumi ini juga memiliki 2 bagian atau terbagi ke dalam 2 bagian seperti halnya inti bumi, yaitu ada mantel luar dan juga mantel dalam. Nah, mantel luar ini berada di antara 10 sampai 300 km di bawah permukaan bumi dan memiliki suhu sekitar 1400 sampai 3000 derajat Celcius. Sedangkan mantel dalam itu berada di antara 300 sampai 2890 km di bawah permukaan bumi dan memiliki suhu sekitar 3000 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini itu terdapat video ilustrasi yang menggambarkan tentang bagaimana panasnya inti bumi atau keadaan di dalam bumi itu. Nah, bisa dilihat dalam video ini bahwa jika kita ilustrasikan keadaan bumi itu seperti ini panasnya. Nah,
Di sini ini merupakan video. Nah, video ini sendiri merupakan video keluarnya lava dari Gunung Kilauea yang keluar setiap hari tanpa berhenti. Nah, jika diilustrasikan itu panas lava ini tuh keluar sangat panas. Nah, jika diilustrasikan, inti bumi juga memiliki panas seperti ini, bahkan lebih panas dari ini. Bisa dibayangkan kalau kita masuk ke dalam inti bumi, maka kita tidak akan bisa bertahan hidup. Bahkan ketika kita menyentuh pun, maka kita akan langsung terbakar jika panasnya seperti itu, bahkan lebih. Nah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya lapisan bumi yang ketiga yaitu adalah kerak bumi. Nah, kerak bumi sendiri itu sering disebut juga lapisan litosfer. Nah, lapisan litosfer ini merupakan lapisan yang paling tipis dibandingkan dengan kedua lapisan bumi lainnya. Lapisan litosfer ini juga merupakan lapisan tempat makhluk hidup tempat makhluk hidup bisa hidup. Karena mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena suhu di dalam lapisan litosfer ini tidak ekstrim, berbeda dengan kedua lapisan lainnya, yaitu suhunya sangat ekstrim. Lalu di sini ada pertanyaan, bisakah manusia menembus bumi? Nah, jawabannya adalah tidak. Nah, di sini kita bisa lihat atau bisa perhatikan dalam video ini yang menjelaskan tentang bagaimana atau apakah manusia bisa apakah manusia bisa menembus bumi, seperti halnya manusia bisa menembus angkasa itu udah biasa. Dari zaman dulu manusia juga udah berhasil berkali-kali terbang menembus lapisan awan. Tapi, bisakah kita menggali menembus bumi? Sayangnya jawabannya nggak bisa, karena semakin ke dalam semakin panas juga suhu bumi. Diperkirakan inti bumi itu bisa sampai 6000 derajat Celcius atau setara suhu permukaan matahari. Nyatanya, penggalian terjauh yang pernah manusia coba cuma bisa sampai 12 km aja, atau cuma secuil dari total diameter bumi. Tapi, kalau seandainya kita bisa menggali sampai terus ke bawah, apakah nyebrang lewat terowongan ini bakal bikin jalan-jalan jadi gampang? Nggak juga. Karena kalaupun kita berhasil bikin lubang menembus bumi, masuk ke dalam sana nggak bakal jadi kegiatan yang menyenangkan. Itu karena adanya tekanan udara super tinggi yang bikin tubuh kita bisa meledak. Belum lagi kita harus ngadepin gaya yang disebut sebagai Coriolis Force. Oke, benda aneh apakah itu? Jadi pendeknya, karena bumi berputar dengan super cepat ke arah timur, maka benda yang jatuh ke lubang bakal ditarik bergerak ke arah barat. Artinya kalau kita nekat lompat ke sana, maka kita akan menabrak dinding lapisan bumi. Sungguh menyeramkan. Oke, tapi kalau seandainya efek canggih itu nggak ada, kepadatan bumi itu sama, bentuknya bulat sempurna, dan kita bisa bikin lubang menembus bumi yang hampa udara, kira-kira seberapa lama kita bisa melewatinya? Jawabannya kurang dari 1 jam. Ya, lewat gaya gravitasi, kita bisa melesat dari kecepatan 0, terus ngebut sampai 28.000 km per jam, hingga perlahan melambat ketika sampai di tujuan. Jadi biar gampang, bayangin ini kayak naik roller coaster yang berjalan di rel yang bentuknya U. Jadi kalau di masa depan kita bisa menciptakan transportasi bertenaga gravitasi, maka jalan-jalan ke seluruh penjuru dunia bisa semakin cepat. Sungguh mengasyikkan. Bumi itu akan terasa lebih panas. Dan meskipun terlihat keren, nyatanya menembus bumi itu sulitnya minta ampun. Tapi kalau misalnya di masa depan kita bisa menciptakan teknologi yang sesuai, sebaiknya tembus. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke dalam pembahasan yang tadi, melanjutkan dari pembahasan kerak bumi. Nah, untuk kerak bumi ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada kerak benua dan juga kerak samudra. Nah, yang pertama kerak benua. Kerak benua ini memiliki ketebalan sekitar 20-70 km dengan dominasi materi sial atau silsium aluminium. Sedangkan kerak samudra memiliki ketebalan 5-10 km dengan dominasi sima, yaitu silsium magnesium. Nah, pada lapisan kerak bumi ini itu memiliki temperatur yang berkisar antara 20 derajat Celcius sampai 870 derajat Celcius. Dan berat jenisnya yaitu mencapai 2,7 gram. Perlu kita ketahui bahwa kerak samudra itu memiliki massa jenis yang lebih besar daripada kerak benua. Nah, itu merupakan penjelasan dari materi karakteristik lapisan-lapisan bumi.
Silakan kalian cermati materi yang telah disampaikan tadi dan catat bagian-bagian yang penting dalam materi karakteristik lapisan-lapisan bumi ini. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk penjelasan karakteristik lapisan-lapisan bumi ini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.